Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dosen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Apa kabarnya hari ini? Semoga saja selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya dari manajemen 19E dengan NIM 4 digit terakhir adalah 1283. Video ini akan berisi tentang sharing kerja praktik saya selama di Holland Bakery cabang Tuparev dan sedikit hal mendasar tentang manajemen dengan subjek materi manajemen sumber daya manusia. Baiklah, latar belakang kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau dunia kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia usaha atau kerja. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri tentunya, mengembangkan inovasi dengan keilmuan berbasis teknologi dan berkontribusi dalam membantu pemecahan masalah di perusahaan ataupun instansi. Nah, sedangkan pada Holland Bakery Tuparev merupakan retail yang bergerak di bidang penjualan olahan jadi. Umumnya olahan itu berupa makanan, namun ada juga olahan yang produknya berupa minuman. Juga memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan lingkup pabrik tentunya. Budaya organisasi yang mengedepankan loyalitas, namun tidak menghilangkan hak-hak dan juga hak-hak karyawan, tentunya seperti itu. Holland Bakery berdiri pada tanggal 28 Januari 1978 dengan alamat pada Jalan Hayam Wuruk nomor 79 Jakarta Barat dengan nama Holland Bakery. Namun dimiliki di bawah langsung dari PT Mustika Citra Rasa. Nah, di sini ada gambaran umum perusahaan. Holland Bakery merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, berdiri pada tanggal 28 Januari 1978. Beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat dengan nama Holland Bakery. Moto dari Holland Bakery adalah teratas karena kualitas. Seperti yang kita ketahui, Holland Bakery walaupun harganya cukup mahal ya, namun masih banyak saja konsumen-konsumen yang memilih untuk membeli produk olahan roti tentunya ke Holland Bakery. Dalam strukturalnya di toko terdiri dari kepala toko atau biasa disebut asisten store supervisor. Lalu ada juga kasir dan pramusaji. Dari orang yang mengisi tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Selanjutnya, profil dari Holland Bakery. Nama perusahaan PT Mustika Citra Rasa berdiri 28 Januari 1978, alamatnya di Jalan Hayam Wuruk nomor 79 Jakarta Barat. Jenis perusahaan dagang, jumlah karyawannya lebih dari 3.000. Untuk produk yang dijual adalah roti, tart, puding, jajanan pasar, gorengan berupa kue basah dan kering, dan juga lain-lain. Nah, berikutnya adalah pengertian sedikit tentang manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, menurut Kristiwan dan kawan-kawan pada tahun 2017. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan manfaat fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Atau bisa kita singkat dengan POAC. Agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia adalah praktik merekrut, mempekerjakan, memutasi, dan mengelola karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan. Departemen ini biasanya bertanggung jawab untuk membuat, menerapkan, dan mengawasi kebijakan yang mengatur karyawan dan hubungan perusahaan dengan karyawannya. Termasuk juga membuat struktur organisasi yang ideal untuk dijalankan. Meningkatkan serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sehingga produktivitas semua pekerjaan berjalan efektif dan maksimal merupakan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan
kegiatan yang menggunakan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan organisasi tertentu dengan efisien dan efektif. Itu merupakan fungsi dari manajemen. Diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kerja praktik. Di sini akan menjelaskan tentang tugas utama. Yang pertama, mengecek produk. Nah, untuk mengecek produk ini adalah produk yang tiba pada pengiriman. Dalam pengiriman di Holland Bakery untuk perharinya itu mencapai 3 pengiriman. Pengiriman pertama dilakukan pada pagi hari, biasanya untuk sampai ke toko itu sebelum toko buka, atau biasanya dari range jam 5 sampai jam 6 kurang 15 menit. Lalu ada pengiriman yang kedua, atau istilahnya P2, dikirim di waktu siang. Biasanya pukul 1 sampai pukul 2. Namun, terkadang bisa juga pengiriman P2 itu lebih awal di jam 10 sampai jam 12. Dan yang terakhir adalah pengiriman 3, atau istilahnya P3, itu dilakukan pengiriman pada sore hari. Biasanya dikirim pada jam setengah 3 sampai jam 3. Dan untuk sampai ke toko memang tidak selalu jam 3, kadang suka lewat, lebih dari jam 3, kadang juga sebelum jam 3 sudah sampai ke toko. Tergantung memang kondisi jalan, karena kita tidak pernah bisa memprediksi ya, jalan itu sedang ramai atau sedang kosong. Lalu untuk tugas utama yang kedua adalah mengemas produk. Nah, untuk proses pengemasan ini memang ada berbagai macam teknik gitu kan, dan juga packaging. Untuk bagian roti sendiri saja sudah ada 3 jenis. Ada roti bulat besar, packagingnya itu berbentuk kotak persegi. Ada yang long john, bentuknya itu panjang namun tidak terlalu lebar. Ada juga plastik donat sate, bentuknya panjang tapi lebih lebar dibanding plastik long john. Selanjutnya tugas utamanya adalah menata produk. Ini memang memerlukan keterbiasaan ya, karena untuk menata produk dengan kuantitas yang tidak sedikit, untuk varian roti saja lebih dari 15 varian, dan untuk varian pastry lebih dari 6 varian. Belum termasuk varian gorengan, dan juga tart, terus kue basah, dan lain-lain. Memang ini perlu jam terbang yang banyak, dan juga perlu keterbiasaan untuk mengelola ruang tentunya. Selanjutnya adalah delivery. Nah, ini merupakan tugas tambahan, namun tidak menjadi tugas utama. Tapi sering terjadi, karena memang untuk orderan snack box selalu ada tiap minggunya. Namun, pada pelaksanaan kerja praktik, saya lebih difokuskan kepada delivery pengiriman dari customer PT Atsumitek. PT Atsumitek ini selalu memesan roti tiap harinya ya, termasuk hari Minggu untuk karyawan-karyawan lembur. Dan paling sedikit itu hanya sekitar 20 saja, paling banyak pernah sampai 500 piece per hari. Dan itu bukanlah omset yang kecil tentunya. Bayangkan saja jika satu produk roti Holland Bakery dengan harga terendahnya 9.200 dikali 500 piece. Itu bukan nominal yang kecil, teman-teman. Jadi memang kualitas mempengaruhi cita rasa, dan kepercayaan dipengaruhi oleh tindakan yang di awal. Makanya untuk moto dari Holland Bakery, teratas karena kualitas, bukan kaleng-kaleng. Lalu ada pun tugas pendukungnya. Di sini saya ada 4 tugas pendukung yang biasa saya lakukan. Yang pertama tentunya melayani dengan sepenuh hati. Itu memang sudah menjadi keharusan ya bagi siapa saja yang bergerak di bidang retail atau bergerak di bidang jasa penjualan maupun di bidang jasa pelayanan. Nah, untuk selanjutnya sebagai tugas pendukung yaitu perbantuan packing. Nah, perbantuan packing ini pernah saya lakukan seingat saya 2 minggu di awal kerja praktik. Karena saat itu ada pesanan 2.100 snack box, dan itu biasanya dilakukan selama 1 hari penuh, 1 hari jam kerja. Nah, untuk di Holland Bakery 1 hari jam kerjanya itu kurang lebih 8 jam. Belum termasuk loyalitas. Berikutnya ada tugas pendukung yaitu general cleaning. Ini dilakukan biasanya pada hari Minggu untuk Holland Bakery yang di cabang Tuparef. Nah, kegiatan dari general cleaning ini yaitu membersihkan lingkungan toko, mulai dari menyapu, mengepel, membersihkan kaca-kaca, dan juga mencuci motor tentunya. Tak luput juga dari karpet yang ada di depan, serta bagian pendukung seperti pencapit dan juga nampan. Dan yang terakhir untuk tugas pendukung yaitu servis motor. Ini dilakukan 1 bulan sekali dan dilakukan pada awal bulan.
Adapun permasalahan yang dihadapi ketika proses kerja praktik, yang pertama tidak adanya SOP pengiriman secara tertulis. Jadi hanya ada direct arahan berupa verbal, tidak berupa tulisan. Mungkin untuk beberapa orang yang daya ingatnya kuat lebih bisa memahami ya. Atau yang tipikalnya auditory itu lebih cepat menangkap ketika ada masukan atau perintah secara verbal. Namun ketika yang memorinya tidak cukup kuat, memerlukan alat bantu yaitu berupa tulisan tentunya. Berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi belum terjadinya draft stock of num logistik. Permasalahan selanjutnya tidak tersedia loker karyawan untuk menyimpan barang. Memang selama saya bekerja praktik di Holland Bakery tidak pernah kehilangan apapun, baik itu barang pribadi maupun barang milik toko. Namun dengan adanya loker untuk karyawan lebih bisa tertata dan juga rapih. Dan yang terakhir, untuk permasalahannya adalah pengarsifan masih konvensional. Pengarsipan di sini adalah untuk bound order dan juga surat jalan dari pesanan Atsumitek. Karena PT Atsumitek ini adalah customer yang selalu repeat order tiap harinya. Dan tiap harinya selalu mengeluarkan surat jalan dari kami. Nah, untuk PT Atsumitek ini saat ini masih menggunakan pengarsipan berupa tulis tangan ya. Tulis tangan di buku, yang jadi permasalahannya adalah ketika buku hilang, maka pengarsipan sudah tidak ada. Ketika buku basah dan rusak, pengarsipan akan hilang. Namun jika menggunakan digitalisasi, seperti contohnya menggunakan spreadsheet ataupun berbagai macam aplikasi yang lain, itu akan lebih bisa menjaga keamanan dan juga pengarsipan menjadi lebih baik begitu. Nah, untuk solusi dari masalah yang tadi dihadapi, karena di suatu kondisi perlu dilakukannya mutasi dari toko ke toko yang lainnya, sebagai SDM seperti dalam satu toko mempunyai banyak produk, namun di toko yang lain produknya lebih sedikit. Sering terjadi pemindahan atau mutasi produk dari toko A ke toko B. Seperti contoh, ada sebuah tart size 15 cm dengan diameter 15 cm. Di toko A itu jumlahnya banyak, sedangkan di toko B jumlahnya hanya sedikit. Karena ada koordinasi tentunya dalam WhatsApp group. Jadi Holland Bakery juga punya WhatsApp group yang dimana isinya ada sales, ada grup memo koreksi, ada juga grup delivery dan grup lain-lainnya. Itu semua beda fungsinya masing-masing. Karena adanya informasi dari grup tersebut, maka diperlukanlah mutasi untuk bagian toko yang tidak banyak varian tartnya, supaya lebih cepat laku dan lebih cepat keluar. Karena just for information, tart yang dijual di Holland Bakery hanya 2 hari saja, lewat dari itu akan retur karena sudah tidak lagi layak jual. Nah, daripada itu, sering sekali untuk beberapa toko yang tidak memiliki inventaris berupa motor delivery menggunakan kendaraannya pribadi untuk mutasi. Dan jarak dari toko satu ke toko lainnya, dari cabang A ke cabang B, relatif sangat jauh, di atas 5 km. Begitu. Nah, maka solusinya, paling tidak memberikan tunjangan berupa uang transport bagi karyawannya. Untuk berikutnya, dengan adanya list logistik, diharapkan terlaksananya manajemen warehouse. Tidak lagi menghindari ketika produk sudah menipis, bahkan sampai habis begitu. Berikutnya, juga dengan tersedianya loker karyawan, bisa meminimalisir kehilangan, serta agar disiplin karyawan atas penyimpanan barang pribadi pun terlaksana. Sehingga ruang belakang yang biasanya dijadikan ruang untuk penyimpanan barang-barang akan lebih rapih tanpa adanya benda milik karyawan yang terlihat di luar. Terakhir, untuk solusinya adalah pengarsipan order Atsumitek bisa menggunakan spreadsheet agar tidak lagi memerlukan buku yang harus dibawa kemana-mana. Karena jika menggunakan spreadsheet, salah satu contohnya, itu bisa diakses menggunakan handphone dan juga bisa dipantau oleh semua orang yang diizinkan untuk mengakses link tersebut. Kesimpulannya, dengan melakukan kerja praktik di Holland Bakery Tuparev, saya tentunya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, terutama bagaimana cara komunikasi yang baik, interaksi dengan customer dengan cara yang baik dan solutif, serta bertahan dalam tekanan kerja dengan cara mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi di lingkungan kerja. Saya sangat mengapresiasi sekali kepala toko saya. Terima kasih Teh Dinda yang selalu memberikan motivasi dan juga dorongan untuk terus berjuang selama kerja praktik, walaupun memang tekanannya tidak rendah ya. Tekanannya cukup terasa begitu kan, karena banyak sekali kerjaan yang harus saya adaptasi, bukan hanya untuk menghafal kode-kode produk, menghafal nama-nama produk, namun ada banyak hal yang lainnya tentunya menjadi beban kerja bagi karyawan kalau menurut saya. Lalu berikutnya kesimpulannya adalah anggapan yang awalnya Holland Bakery adalah perusahaan milik Belanda itu sebenarnya keliru.
serta memiliki perspektif bahwa Holland Bakery hanya menjual roti saja, itu pun keliru. Holland Bakery menawarkan produk lainnya seperti pastry, kue basah, gorengan, tart, varian puding, varian chiffon, varian brownies, dan varian bolu gulung, dan masih banyak lainnya. Terutama jajanan-jajanan tradisional dan jajanan pasar. Bahkan ada juga lapis legit, seperti itu. Kalau teman-teman mau, boleh langsung datang ke Holland Bakery cabang manapun, akan tersedia. Jika tidak tersedia, bisa pesan dan akan segera tersedia tentunya. Dan terakhir, kesimpulannya adalah tidak semua toko cabang Holland Bakery memproduksi sendiri. Namun untuk memproduksi produk difokuskan pada satu toko yang disebut unit. Jadi untuk bangunan-bangunan dalam Holland Bakery itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya bangunan disebut unit, yang di dalamnya ada aktivitas penjualan, aktivitas produksi, aktivitas office, dan aktivitas distribusi. Nah, hal tersebut lebih difokuskan kepada bangunan yang disebut unit. Adapun yang disebut counter atau toko itu adalah yang memberikan penjualan saja sebagai penyajiannya. Tidak memproduksi, tidak ada aktivitas office di dalamnya. Ada juga yang disebut dengan mokel atau mobil keliling. Itu tidak ada ciri khasnya sama sekali. Sedangkan untuk unit dan untuk toko atau counter mempunyai ciri khas, yaitu berupa kincir ya, seperti yang kita ketahui. Nah, ini ada fakta menarik tentang kincir Holland Bakery. Sebenarnya, kincir Holland Bakery tidak selalu selamanya berputar. Ada waktu-waktu tertentu, karena sudah di timer ya, sudah diwaktukan, sudah dijadwalkan kapan harus berputar, kapan harus berhenti. Dan berhentinya itu kurang lebih sekitar jam 10 malam, dan untuk mulai lagi berputar sebelum jam 6 pagi. Adapun saran yang saya ajukan, yang pertama adanya pengarsipan digital rekap order PT Atsumitek, supaya tidak lagi membawa buku, hanya menggunakan ponsel saja. Yang kedua adanya list of name logistik agar fungsi kontrol terlaksana. Dan yang terakhir adalah penyediaan locker untuk karyawan agar lebih tertata. Itu saja yang bisa di-sharing pada kesempatan hari ini. Semoga bisa menjadi wawasan baru buat teman-teman semua yang menonton video ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, ataupun salah informasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada masukan berupa saran yang membangun, kritik yang membangun, boleh ajukan di kolom komentar. Terima kasih, saya Arif Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.